Salsabila. Saya dari kelompok 6 Geografi Manusia. Halo, perkenalkan nama saya Rezia Gloria Kembaran. Nama saya Beni Eligius Sinaga. Ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi manusia di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama atau A adalah aspek ekonomi. Fungsi ekonomi adalah fungsi pemenuhan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia dengan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan menurut Fauzi tahun 2004. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Nah, pembangunan ekonomi adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya. Dewasa ini, masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM adalah bagian dari proses dan tujuan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pikiran-pikiran pembangunan yang berkembang di Indonesia dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran yang semakin kuat tidak terhindarnya keikutsertaan negara dalam proses global yang sedang berlangsung itu. Diharapkan proses ini membawa keuntungan dan mendorong proses pembangunan nasional. B. Aspek politik merupakan hal yang tidak terlepas dari kekuasaan, sehingga dalam berpolitik dibutuhkan penguasa yang dipercaya oleh rakyat dan untuk rakyat. Politik memiliki sistem politik yang di dalamnya memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan atau interrelate dan saling bergantung atau interdependen. Sedangkan politik berarti berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menetapkan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Setiap politik terdiri dari dua unsur, yaitu penguasa dan masyarakat, beserta organisasi yang dibentuknya. Yang C yaitu aspek sosial dan budaya. Menurut Sarinah, dalam buku Ilmu Sosial Budaya berdasar di perguruan tinggi tahun 2019, budaya merupakan cara hidup yang dimiliki dan dikembangkan bersama oleh sekelompok orang, yang mana terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fungsi sosial budaya dapat mempersatukan masyarakat. Sosial budaya tidak hanya berfungsi sebagai pengatur tingkah laku masyarakat, tetapi juga memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Terkaitan fungsi manusia dengan pembangunan. Pengembangan konsep pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai, menciptakan standar konsumsi berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan tergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan pembangunan ataupun kebutuhan produksi pada skala maksimum.
Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan bersaing di pasar global. Di dalam keterkaitan fungsi manusia dengan pembangunan, pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan. Pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat menciptakan generasi yang mempunyai kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi di kancah internasional maupun di nasional dan memenangkan persaingan global. Fungsi keterkaitan ini juga mempunyai upaya kerjasama dari semua pihak maupun lembaga-lembaga, khususnya keluarga dalam hal pemberian pendidikan dan keahlian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kesadaran serta semangat untuk terus meningkatkan kualitas diri dan daya saing juga diperlukan dari generasi muda atau generasi emas yang merupakan agen pembangunan atau tokoh pembangunan bagi bangsa ini. Selain itu, diperlukan juga pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program-program yang ada berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, khususnya generasi muda dengan sumber daya yang berkualitas. Target dalam pembangunan di suatu negara akan lebih mudah tercapai. Dari menganalisis fungsi manusia dan kaitannya dengan pembangunan, yaitu dalam aspek masyarakat dalam pembangunan. Nah, di mana masyarakat itu sendiri memiliki pengertian yang merupakan modal penting dalam pembangunan nasional. Penduduk seperti apakah yang dapat ikut berperan dan berfungsi dengan baik dalam pembangunan nasional? Kita coba memahaminya dengan uraian berikut ini. Kualitas penduduk berkaitan erat dengan kemampuan penduduk suatu bangsa untuk mengolah sekaligus memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas penduduk dan pergerakan nasional. Kualitas penduduk tidak hanya berpengaruh pada pembangunan nasional seperti pada saat ini. Perkembangan pergerakan nasional bangsa Indonesia saat dulu juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas penduduk Indonesia pada waktu itu. Penduduk dalam pembangunan nasional, kita tentu sering mendengar adanya istilah penduduk dalam pembangunan nasional. Apa yang dimaksud dengan pembangunan nasional? Pembangunan nasional merupakan suatu rangkaian pembangunan berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitasnya yang rendah menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan. Umiyatun menjelaskan dalam kaitan dengan pembangunan perdesaan, pembangunan transportasi tidak bisa berdiri sendiri dan tidak terlepas dengan pembangunan sektor yang lain seperti sektor ekonomi, kependudukan, sosial, dan sebagainya. Penyelesaian problem transportasi dan aksesibilitas perdesaan tidak akan diperoleh jika cara pandang terhadap problem transportasi masih terkotak-kotak dan pendekatannya masih case by case problem solving. Pembenahan sistem transportasi harus dilakukan melalui spektrum yang luas, menyeluruh, terkoordinasi, dan tentu saja konsisten. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik dan dari setiap faktor penentu kebijakan yang langsung atau tidak langsung kebijakannya berpengaruh terhadap kinerja sistem transportasi dan aksesibilitas perdesaan. Terang Umiyatun. Umiyatun juga mengatakan bahwa angkutan perdesaan memegang peran penting dalam roda perekonomian dalam mensejahterakan masyarakat di pedesaan karena dalam fungsinya transportasi pedesaan menyediakan sarana untuk memindahkan orang dan
barang di dalam desa serta dari ke desa lain untuk mendapatkan kebutuhan inti dan membangun kemampuan sosial ekonomi dari masyarakat perdesaan tidak akan diperoleh jika cara pandang terhadap problem transportasi masih terkotak-kotak dan pendekatannya masih case by case problem solving. Pembenahan sistem transportasi harus dilakukan melalui spektrum yang luas, menyeluruh, terkoordinasi, dan tentu saja konsisten. Untuk itu diperlukan koordinasi yang baik dan dari setiap faktor penentu kebijakan yang langsung atau tidak langsung kebijakannya berpengaruh terhadap kinerja sistem transportasi dan aksesibilitas pedesaan. Terang Umiyatun. Umiyatun juga mengatakan bahwa angkutan pedesaan memegang peran penting dalam roda perekonomian dalam mensejahterakan masyarakat di pedesaan karena dalam fungsinya transportasi pedesaan menyediakan sarana untuk memindahkan orang dan barang di dalam desa serta dari ke desa lain untuk mendapatkan kebutuhan inti dan membangun kemampuan sosial ekonomi dari masyarakat perdesaan. Jadi, kesimpulan dari materi kami adalah peranan manusia sebagai tenaga kerja masih juga banyak digunakan di dunia industri, terutama pada kegiatan penanganan material secara manual. Pemilihan kegiatan penanganan material secara manual dilakukan bukan hanya sekedar memilih. Hal ini didasari karena penanganan material secara manual juga memiliki suatu keuntungan, yaitu fleksibel dalam gerakan sehingga memberikan kemudahan pemindahan beban pada ruang terbatas dan pekerjaan yang tidak beraturan. Menurut Nugroho 2013. Hubungan sebab akibat berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peranan merupakan penelitian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha mencapai tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. 3 definisi peranan menurut Mason Gross. Ialah sebagai seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang menempatkan kedudukan sosial tertentu. Erlinton, peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, seseorang menjalankan peran yang sesuai hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut Merto, pelengkap hubungan peran yang dimiliki seseorang karena menduduki status sosial tertentu. Meski kata peran sudah ada di berbagai bahasa beberapa abad, sebagai suatu konsep sosiologi, istilah ini baru muncul sekitar tahun 1920-an dan 1930-an. Istilah ini semakin menonjol dalam kajian sosiologi melalui karya teori Mead, Merono, dan Linton. 2 konsep Mead yaitu pikiran dan diri sendiri adalah pendahuluan teori peran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah suatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan seseorang. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Sekian dari penjelasan kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.